Indonesia sedang membutuhkan ahli-ahli expert pendidikan kewarganegaraan. Ada tes, kemudian ada wawancara, dah selesai. Kalau Anda qualified, pasti diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Visian, selamat datang di podcast Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Bersama saya Fatimah Az-Zahra, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tahun 2022. Pada hari ini kita akan ada podcast yang bertemakan Kupas Tuntas S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Langsung dari koordinator program studinya nih Sobat Visian. Penasaran seperti apa sebenarnya program studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Di video kali ini kita sudah ada narasumber yakni Bapak Dr. Yuyus Kardiman selaku koordinator program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Halo, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, baik. Baik, Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Pak. Insyaallah, insyaallah. Oke, pada segmen pertama ini kita akan membahas nih Pak mengenai pengenalan dari program studi S2 PPKN UNJ. Mungkin kita bisa nih Bapak tolong dijelaskan secara singkat mengenai sejarah umumnya nih dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNJ. Oke, baik, terima kasih Mbak Fatimah ya. Jadi S2 program magister atau S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNJ ini berdiri pada tahun 2023. Oke, jadi 2 tahun yang lalu tuh. Dengan visi mengembangkan keilmuan yang kompetitif, unggul dan kompetitif. Tentunya keilmuan dan bidang keilmuan tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Di mana program Magister PPKN FIS UNJ mencoba menekankan bahwa Pancasila merupakan inti dari proses pembelajaran semua ilmu, sehingga kita ingin mengembangkan program magister kita ingin mengembangkan keunggulan proses pembelajaran salah satunya ya, di mana setiap lulusan tidak hanya kompeten tapi menjadi expert dalam pembelajaran. Misal kalau dia jadi guru, maka dia guru yang expert dalam metode pembelajarannya harus expert sehingga menjadi rujukan bagi guru-guru yang lain. Expert dalam kajian keilmuannya sehingga menjadi tempat bertanya bagi guru-guru yang lain, expert dalam evaluasinya sehingga dia menjadi contoh dan teladan bagi guru-guru yang lainnya. Itu bagi guru ya. Tapi selain untuk guru, program magister PKN juga membuka peluang untuk menjadi expert di bidang lain. Misal lulusan S2 PKN sekarang sedang sangat banyak dibutuhkan menjadi dosen. Oke, menjadi dosen. Sehingga peluangnya sangat besar karena jika dilihat dari jumlah perguruan tinggi di Indonesia misalnya, di Indonesia itu kurang lebih ada 4.321 perguruan tinggi negeri dan swasta, Kemendikbudristek dan Kemenag ya. Yang negeri cuma 125 saja. Banyaknya 95% itu swasta. Tiap perguruan tinggi yang 4.000 sekian itu kan ada dosen kewarganegaraan. Ada mata kuliah kewarganegaraan. Iya betul Pak. Jadi kalau begitu peluang untuk menjadi dosen sangat besar. Nah, itu jika kita lihat perguruan tinggi ya, jumlah perguruan tinggi di mana setiap perguruan tinggi ada mata kuliah Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan, mata kuliah MKU lah ya. Nah sekarang di Indonesia juga prodi
PPKN atau sejenisnya. Jadi kenapa disebut sejenisnya? Karena ada kita nama prodinya PPKN, tapi di UPI itu namanya PKN. Di perguruan tinggi yang lain ada namanya PKN dan hukum dan lain sebagainya. Tapi itu sejenis, sama. Di Indonesia itu ada sekitar, nah kebetulan nih saya tahun ini diberi amanah menjadi ketua forum Korprodi PPKN se-Indonesia. Ya, oke. Jadi, Prodi PPKN se-Indonesia ini yang S1, ini kurang lebih ada 140. Dari 140 itu membutuhkan, karena sekarang musimnya linearitas ya, dan kajian keilmuan PKN itu secara garis besar ada 3 kajian. Yang pertama ada kajian ilmu politik, jadi makanya banyak dosen-dosen dosen-dosen dari politik. Yang kedua kajian ilmu hukum, makanya di prodi PPKN ada dosen-dosen basicnya ilmu hukum. Yang ketiga basicnya harus orang PPKN. Nah, artinya secara kelembagaan dibutuhkan magister PPKN minimal di prodi yang tadi ada sekitar kurang lebih 140 prodi PPKN. Maksimalnya tadi bisa menjadi dosen MKU mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di 4.321 perguruan tinggi di Indonesia. Jadi sangat besar sekali peluangnya. Nah, sehingga memang selain untuk menjadi expert sebagai guru, expert dalam materi, expert dalam metode pembelajaran, expert dalam media pembelajaran dan evaluasi, juga bisa menjadi dosen. Selain itu apa? Magister PKN secara umum juga dia bisa menjadi expert dalam pengembangan sumber daya manusia. Sehingga bisa saja bekerjanya tidak hanya di perguruan tinggi, tapi bisa menjadi politisi, bisa menjadi analis kebijakan, bisa menjadi jurnalis, ya, bisa menjadi penulis. Dan memang hari ini banyak alumni PPKN yang itu bisa menjadi penulis, menjadi jurnalis, atau pengembang pendidikan kewarganegaraan, pekerjaannya di swasta seperti di NGO. Ya, kenapa? Karena begitu banyak tantangan persoalan kewarganegaraan di luar persekolahan. Jadi kalau dilihat dari kajian Mbak Fatimah ya, keilmuan PKN itu ada dibagi 3 domain. Ya, pertama di persekolahan, yang kedua di perguruan tinggi. Di persekolahan sering kita sebut, orang PKN sering nyebutnya civic school, ya. Kemudian civic academic itu di perguruan tinggi. Ya. Kemudian ada civic community, yaitu kewarganegaraan yang ada di masyarakat. Di masyarakat persoalannya ternyata sangat banyak. Nah, karena sangat banyak, maka dibutuhkan orang-orang PKN yang expert yang bisa mampu menyelesaikan persoalan kewarganegaraan di masyarakat. Itu kurang lebih ya secara umum. Baik Pak, berarti dari sejarahnya aja udah banyak sekali peluang-peluangnya nih dari program studi PPKN ini ya Pak. Ya. Mungkin kita beranjak lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya mengenai pastinya PPKN ini punya visi dan misi. Nah, kalau boleh tahu visi dan misinya itu apa Pak? Visinya keilmuan tentunya, yaitu mengembangkan ilmu PPKN itu sendiri yang berbasiskan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, karena visinya adalah keilmuan yang berbasiskan nilai-nilai Pancasila, makanya nama prodinya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sehingga ada beberapa mata kuliah memang yang itu dalam rangka memperkuat filsafat nilai Pancasila. Itu salah satunya itu ya. Yang kedua juga, yang berikutnya visinya apa? Yaitu menciptakan lulusan-lulusan yang kompeten dan profesional. Lulusannya seperti apa? Lulusannya outputnya guru yang expert, dosen yang profesional, kemudian jurnalis yang profesional, kemudian pengembang sumber daya manusia yang profesional. Mungkin langsung masuk aja nih Pak ke segmen kedua. Apa yang membedakan S2 PPKN FIS UNJ dengan program studi S2 PPKN di kampus lain nih Pak? Baik.
bahasa lain keunggulan ya. Apa sih ya keunggulan dari prodi kita dibandingkan dengan prodi PPKN sejenis yang tadi 140 prodi PPKN yang ada di Indonesia. Satu, kita memang kita ingin mengembangkan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi basic bagi semua pengembangan keilmuan yang ada. Mengapa dasar pikiran itu menjadi penting bagi prodi kita? Karena secara kontekstual di lapangan pembelajaran kita di persekolahan masih sangat terlihat, kalau bahasa ekstrimnya sekuler, ya. Contoh, bagaimana caranya menciptakan pembelajaran demokratik? Kan ada materi demokrasi itu ya, demokratik yang humanis dan religius. Itu basicnya harus Pancasila. Jika guru PKN tidak memahami filosofis Pancasila, maka itu tidak akan pernah tercipta. Ini baru berbicara guru PKN ya, baru bicara guru PKN. Belum nanti kita bagaimana berbicara guru PKN yang bisa melakukan diseminasi terhadap guru lain. Karena dia belajar S2-nya di prodi PPKN FIS UNJ, maka guru PKN akan paham bahwa akan punya tugas dan tanggung jawab secara keilmuan diseminasi terhadap guru-guru lain. Ini sekarang berbicara tentang guru PKN aja dulu. Jadi guru PKN sampai hari ini di lapangan masih banyak yang dia merasa bangga. Teman-teman di lapangan guru masih merasa bangga jika sudah membelajarkan one man one vote, yaitu pembelajaran pemilu raya di kelas. Ya, asik, saya sudah sukses belajar demokrasi. Padahal filosofis demokrasi kita bukan di sana. Filosofis demokrasi Indonesia justru ada pada musyawarah mufakat. Justru yang harus dikembangkan di lapangan bagaimana keterampilan musyawarah mufakat. Nanti hubungannya dengan komunikasi. Jadi pembelajaran demokrasi itu harus berangkat dari konsep filosofik, yaitu paham dulu secara filosofisnya, dan itu nanti dipelajari di program magister. Nah, itu salah satu saja ya. Kemudian salah duanya. Seorang yang expert dalam PPKN, guru yang expert dalam PPKN, punya tanggung jawab keilmuan akademik untuk melakukan diseminasi. Artinya ngobrol dengan guru lain bahwa teman-teman guru fisika, guru kimia, guru biologi sebetulnya punya tanggung jawab yang sama dalam implementasi nilai Pancasila. Lah, kenapa Pak Yus? Ya, karena hari ini banyak juga teman-teman di lapangan merasa hebat, merasa bangga jika sudah membelajarkan rumus-rumus matematika. Dan anak-anaknya hebat tuh rumus-rumus matematikanya. Padahal harus ada pertanyaan dan pernyataan berikutnya. Rumus itu buat apa? Apa manfaatnya di masyarakat? Apa manfaatnya buat hidup? Pertanyaan dan pernyataan yang tambahan tadi itu harus terjawab. Contoh misalnya, bisa nggak guru matematika mengajarkan, setelah mengajar matematika, anak paham tentang tauhid? Jadi rumus matematika menambahkan keimanan. Sila pertama tuh ya. Iya, betul Pak. Bisa nggak dengan mengajarkan fisika, anak-anak itu paham bahwa dirinya harus memiliki motivasi yang tinggi, partisipasi yang hebat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirinya terpacu untuk sukses. Bisa nggak setelah belajar biologi, anak itu paham bahwa hidupnya tidak bisa seorang diri, tapi harus menjadi makhluk yang sosial. Harus berguna, bermanfaat buat orang lain. Itu harus ngobrol, diskusi dengan guru PKN expert dengan teman-teman guru yang lain. Nah, sehingga harapannya ketika teman-teman bisa belajar di program studi kita, itu bisa paham tentang filosofik, dasar kerangka filosofik tentang pendidikan kewarganegaraan dan tentu yang berbasiskan Pancasila, sehingga paham secara akademik harusnya seperti apa di lapangan. Belajar PPKN-nya harus seperti apa, kemudian mengajak berkolaborasi guru yang lain harus seperti apa.
Baik Pak, lanjut ke pertanyaan mengenai kurikulum nih Pak. Kurikulum, oke. Ya, jadi bagaimana kurikulum di S2 PPKN UNJ FIS ini dirancang terutama untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini nih Pak? Oke. Kurikulum pasti harus berbasiskan kajian keilmuan. Kajian keilmuan PPKN secara umum ada 3. Yang pertama yaitu kajian civic school tadi ya. Civic school yaitu pendidikan kewarganegaraan di persekolahan. Sehingga kurikulum dirancang beberapa mata kuliah memang untuk memperkuat guru supaya lebih menjadi expert menjadi guru di persekolahan. Yang kedua, civic academic, artinya beberapa mata kuliah memang dipersiapkan untuk lulusan itu dia expert dalam akademik, sehingga nanti implementasinya dia bisa menjadi dosen, dia bisa menjadi pengembang kurikulum, dia bisa menjadi pengembang bahan ajar, dia menjadi penulis buku yang bagus dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia kajian domain kajian civic community, yaitu pendidikan kewarganegaraan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Itu diperkuat dalam beberapa mata kuliah. Ada kajian mata kuliah sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan lulusan dengan beberapa mata kuliah untuk memperkuat kajian tadi, diharapkan nanti lulusannya adalah dia menjadi expert di pengembang pendidikan kewarganegaraan untuk lingkungan masyarakat. Nah, tentu tadi basisnya adalah tetap nilai-nilai Pancasilanya diperkuat. Nah, bagaimana kurikulum dirancang? Kurikulum dirancang di PKN dengan interdisipliner, multidisipliner, dan antardisipliner. Gitu, kurang lebih. Bermanfaat bagi masyarakat juga itu sangat penting sekali ya Pak? Sangat penting, sangat penting. Nah, apakah di mata kuliah Prodi S2 PPKN ini mungkin apa saja yang diajarkan tadi kan sudah dijelaskan juga nih Pak. Apakah ada mata kuliah ciri khasnya Pak dari S2 itu? Ya. Beberapa mata kuliah ciri khas yaitu yang pertama kita basisnya beberapa mata kuliah yang memperdalam nilai-nilai Pancasila. Misalnya ada filsafat nilai, ada filsafat Pancasila. Selain ada filsafat ilmu yaitu sudah umum. Selain filsafat hukum, selain filsafat politik, tapi filsafat nilai dan Pancasilanya diperkuat oleh kita. Selain itu ada beberapa mata kuliah yang memang untuk menjawab tantangan Jawa. Misalnya mata kuliah yang berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan global, pendidikan kewarganegaraan digital misalnya, atau tadi tantangan-tantangan zaman yang hari ini menjadi tantangan di lapangan, misalnya pengembangan media pembelajaran. Nah, guru kalau mahasiswanya itu adalah guru, maka guru diharapkan dia menjadi expert dalam media pembelajaran ketika kuliah di kita. Atau misalkan dia menjadi expert model-model atau metode pembelajaran kalau kuliah di kita. Kurang lebih begitu ya. Baik Pak, tadi juga sudah Bapak jelaskan dari mata kuliah yang ada. Ya. Nah, seperti saya nih Pak sebagai mahasiswa, saya juga pengen tahu nih Pak suasana pembelajaran di S2 PPKN ini tuh seperti apa? Ya. Pembelajaran di kita pasti ada luring ya, karena pembelajaran luring masih dibutuhkan oleh kita, tetapi tidak selain luring kita juga ada daring. Jadi hybrid lah ya, hybrid. Dan sampai hari ini perkuliahan cukup fleksibel. Kenapa? Karena kita ingin peserta perkuliahan kita, magister kita justru banyak yang sudah bekerja, karena banyak yang sudah bekerja sehingga kita disetting pembelajaran itu di kurang lebih agak sore setelah pulang perkuliahan, pulang kerja. Jadi setelah pulang kerja 1 minggu bisa selesai dalam 3 hari lah, 3 maksimal 4 hari. Kalau 1 hari misalkan dua mata kuliah itu bisa 3 atau 4 hari, dan itu perkuliahan bisa sore. Itu dalam seminggu Pak? Dalam seminggu berarti 3 sampai 4 hari ya Pak. Baik. Untuk waktunya itu tadi juga sudah dikatakan oleh Bapak, itu kan hybrid ya Pak? Ya, hybrid. Terus juga hybrid itu sendiri nanti dari pihak dosennya akan menginformasikan juga ya Pak kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu. Jadi dari awal sudah ada kesepakatan. Misalnya begini, saya nih
kepada mahasiswa, oke, kita hybrid ya, sekian kali pertemuan untuk luring, sekian kali pertemuan itu daring. Nah, itu sudah diinfokan. Dan kenapa? Karena setiap dosen kan punya kewajiban membuat RPS. Nah, di dalam RPS itu sudah dijelaskan luringnya pertemuan keberapa, daringnya pertemuan keberapa, gitu ya. Itu sudah disampaikan. Baik, berarti sudah disepakati di awal perkuliahan ya Pak. Baik, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Pasti ada program unggulan yang mungkin seperti seminar, terus juga ada workshop ataupun kolaborasi internasional atau kegiatan penelitian, terus juga pengabdian masyarakat, unggulan dan lain sebagainya. Apakah pernah dilakukan oleh mahasiswa S2 PPKN UNJ? Ya, tahun 2024 mahasiswa S2 PPKN mereka menjadi partisipan kegiatan Annual Civic Education Conference. Kebetulan program studi kita diberikan amanah menjadi hostnya, ya. Jadi menjadi panitia konferensi internasional PPKN se-Indonesia. Oke. Nah, sejak itu terus berlanjut tuh bahwa dan itu akan menjadi trennya program magister. Setiap tahun akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Misalnya untuk angkatan yang tahun 2024 ini, mereka sudah akan diprogramkan akan berangkat tahun depan, berarti tahun semester depan itu ke Malaysia. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti program international seminar. Dari international seminar itu diharapkan outputnya mereka publikasi, sehingga publikasinya adalah publikasi internasional. Nah, itu menjadi program-program unggulan kita yang diharapkan program unggulan itu bisa meningkatkan kompetensi bagi setiap mahasiswa. Betul sekali. Juga meningkatkan skill ya Pak yang dimiliki oleh mahasiswanya. Betul. Okay. Terus juga nih Pak, sebagai mahasiswa UNJ ini saya juga sempat mendengarkan bahwasannya di program studi S2 PPKN FIS UNJ ini ada fast track. Betul apa betul nih Pak? Oh ya. Jadi fast track tahun 2023-2024 itu ada fast track. Tapi kebetulan tahun ini tidak dibuka. Karena kebetulan fast track itu harus S1 kita sudah unggul ya. Tapi karena S2 kita baru 2 tahun ini, itu tidak bisa langsung unggul. Ya, kita sampai hari ini akreditasinya masih B. Nah, sehingga fast track itu nanti akan dibuka kembali. Nah, tahun ini insya Allah kita akreditasi S2 nih. Kita akreditasi S2, mudah-mudahan sih bisa unggul ya. Kalau unggul nanti akan dibuka lagi program fast track. Oke. Jadi fast track itu syaratnya adalah S1-nya unggul, S2-nya unggul. Nah, baik. Jadi keduanya itu ya Pak. Jadi harus unggul. Oke. Mungkin kita lanjut ke segmen ketiga. Profil mahasiswa, dosen, dan juga lulusan nih Pak dari S2 PPKN UNJ. Nah, bagaimana profil dosen-dosen yang mengajar di S2 PPKN FIS nih Pak? Profil dosen PPKN itu kebetulan secara keprodian ya, prodi PKN itu salah satu prodi yang paling banyak profesornya di UNJ. Ya, bahkan pertama yang paling banyak itu prodi PPKN. Baru nih tahun-tahun ini ada yang menyaingi PKN, ada yang beberapa prodi di MIPA misalnya sama tuh. Sekarang ada 5, asalnya 6 ya, karena ada yang meninggal 1, Prof. Sarkadi, maka tinggal 5. Jadi ada 5 profesor yang mengajar, Profesor Dr. Komarudin, Pak Rektor ya, kemudian Profesor M. Japar, Pak Wadir II, Pasca Sarjana, kemudian ada Profesor Cipto Sumadi, yang kemarin baru terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas, Ketua Senat Akademik Fakultas, ada Profesor Dr. Etin Solihatin, ada Profesor Dr. Ahmad Hussein. Oke, itu yang profesornya. Kemudian dibantu juga ada beberapa yang sudah doktor karena syaratnya minimal doktor. Ada beberapa yang doktor. Kemudian ada juga beberapa dosen yang kita ambil dari lembaga dan instansi lain. Contoh misalnya ada Dr. Irene Kamilin Sinaga. Itu beliau adalah salah satu direktur pengkajian di
pengkajian materi pembinaan ideologi Pancasila di BPIP. Nah, kita libatkan beliau yang dari luar untuk membantu kekuatan pengembangan keilmuan yang ada di kita. Tentunya sesuai dengan keilmuan yang ada di kita. Sesuai ahlinya juga ya Pak, ya itu pasti Sesuai ahlinya. dibutuhkan sekali ya Pak. Okay. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai siapa saja sih Pak yang cocok untuk mendaftarkan diri di S2 PPKN itu dia. UNJ ini Pak. Banyak yang menyangka bahwa itu hanya buat guru, bukan. Yang pertama jelas guru-guru, teman-teman guru-guru PPKN boleh mendaftar. Kenapa? Karena tadi supaya bisa menjadi expert guru, expert dalam metode, expert dalam media, expert dalam evaluasi, expert dalam materi, gabung dengan kita, silakan. Yang kedua, fresh graduate S1 segera daftar. Silakan segera daftar. Kenapa? Karena tadi bisa menjadi dosen, dan tadi saya sudah jelaskan peluang menjadi dosen hari ini begitu terbuka untuk lulusan PPKN. Dan cocok banget ya Pak buat para visian ini yang ingin menjadi dosen muda nih, Pak. Yes, betul. Pokoknya sekarang kalau mau jadi dosen dan mau ditempatkan di seluruh Indonesia, ada 4.321 universitas perguruan tinggi yang menanti Anda. Iya. Cepat gabung dengan kita. Ya, cepat gabung dengan kita. 2 tahun selesai. Ya, itu kalau mau jadi dosen. Kemudian bisa juga yang belajar di program magister PKN kita itu teman-teman yang sudah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan seperti di Depdagri, seperti di teman-teman yang bekerja di BPIP, di teman-teman yang bekerja di MK, teman-teman yang bekerja di lembaga-lembaga sosial, itu boleh bekerja, boleh ini. Bahkan teman-teman yang belum S2 di BRIN boleh gabung di kita. Berarti tidak hanya program dari S1 tadi ya? Tidak hanya itu. Karena tadi ya visinya bisa menjadi pengembang sumber daya manusia, bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi bisa menjadi expert. Oke, seperti itu kurang lebih. Baik Pak, kita lanjut aja nih Pak ke segmen keempat mengenai teknik pendaftaran, dan juga teman-teman sekalian itu pasti pengen tahu nih Pak bagaimana cara mendaftarnya, itu seperti apa. Ada juga yang menanyakan bagaimana sih Pak seleksi untuk mendaftar di S2 program studi PPKN ini Pak. Klik website UNJ, lihat, cari admisi, di sana ada pendaftaran, daftar. Sangat mudah kan? Sangat mudah. Nanti ada tes, kemudian ada wawancara, dah selesai. Kalau Anda qualified, pasti diterima. Dan jangan lupa ikuti informasi yang ada di UNJ itu sendiri ya Pak. Dan jangan sampai ketinggalan nih info-infonya. Nah, untuk biaya kuliah di S2 PPKN UNJ itu ada kisaran berapa aja nih Pak? Kalau reguler 10 juta ya, kalau belum berubah ya, kurang lebih 10 juta. Kalau yang non-reg ya 12 juta kalau nggak salah ya. 12 juta, masih available lah, masih murah. Untuk beasiswa Pak, apakah ada? Beasiswa, nah ada beberapa mahasiswa kita, ada yang dapat beasiswa beasiswa unggulan dari Kemendikbud ya, dari Kemendikbud. Tapi untuk beasiswa yang jadi dari Dikti, kita belum bisa. Kenapa? Karena akreditasinya belum muncul ya. Karena sekarang masih dalam proses akreditasi. Tetapi ada beasiswa-beasiswa lain yang teman-teman bisa tempuh ya. Salah satu bisa di mahasiswa kita sekarang ada 2 orang atau 3 orang yang mendapatkan beasiswa itu. Baik Pak, mungkin kita masuk ke segmen terakhir nih Pak. Sebelum kita tutup, pengen banget nih Pak kita mendengarkan pesan dari koordinator program studi PPKN untuk calon-calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan bagaimana cara mendaftar di S2 PPKN FIS UNJ ini Pak. Oke. Baik teman-teman Visian, Indonesia sedang membutuhkan ahli-ahli expert pendidikan kewarganegaraan. Tidak hanya expert di persekolahan, tetapi juga expert di perguruan tinggi dan expert di masyarakat sebagai pengembang pendidikan kewarganegaraan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan kewarganegaraan. Anda gabung dengan kami, kita coba pecahkan berbagai persoalan
tentang pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, dan kita bangun Indonesia secara bersama-sama dengan baik. Untuk itu, ayo gabung dengan Magister PKN, FIS UNJ. FIS UNJ. Seperti pepatah ya Pak mengatakan bahwasannya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya Pak. Nah, jangan dulu ke Cina, tapi ke UNJ dulu. Ke UNJ dulu, baru ke Cina Baru ke gitu. Cina. Oke Pak, baik. Oke Sobat Visian, kalau kamu tertarik dan ingin menjadi bagian dari perubahan bangsa, yuk segera daftar ke program Pascasarjana S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Saya Fatima Azahra pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus semangat belajar jadi warga negara yang berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.